Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, Laskar Film masih membawakan sebuah film inspiratif, bertemakan balap mobil. Apabila mendengar tentang suatu balapan mobil, dalam benak kita, lokasinya pasti berada di kota. Namun film kali ini berbeda. Karena di kampung ini, banyak orang melakukan balapan mobil, terutama drift. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda, bernama Johan. Dari kecil, dia dan temannya yang bernama Bojeng, bercita-cita menjadi seorang pembalap mobil drift. Kalau aku duduk dah gitu. Selama ini dia hanya hidup berdua dengan ayahnya, karena ibunya sudah meninggal, ketika dulu melahirkannya. Ayahnya yang bernama Acai, sangat keras dalam mendidik anaknya. Sampai-sampai, dia melarang Johan melakukan apapun yang berhubungan dengan balapan. Johan pun tidak mengerti, kenapa ayahnya tersebut sangat membenci balap mobil drift. Sedangkan ayah Bojeng, dia adalah seorang ilmuwan yang suka melakukan hal gila. Semua orang di kampung pernah menjadi bahan eksperimennya. Gue cakap, bahasa alien. Bahkan anaknya sendiri, selalu menjadi target sasarannya, ketika di rumah. Ketika tidak bersama Bojeng, Johan selalu pergi ke tempat pamannya. Dia memiliki sebuah bengkel mobil. Di sana dia selalu meminjam salah satu mobil, hanya untuk membayangkan menjadi seorang pembalap. Walaupun kegiatannya hanya itu-itu saja, dia sudah memiliki pacar, yang bernama Julia. Namun malangnya, dia harus berpisah. Johan, dah lah, kita putus ah. Julia diterima bekerja di kota, dan harus segera pindah. Hatinya sudah hancur. Dan sesampainya di rumah, ayahnya malah menceramahi soal masa depannya. Johan pun hanya diam, dan tidak bisa berkata apa-apa. Merasa tidak nyaman, Johan pergi ke bengkel pamannya, untuk menenangkan pikiran. Ketika masuk, di sana sama sekali tidak ada orang. Secara tidak sengaja, dia melihat suatu album foto. Di dalamnya terdapat foto ayahnya, yang mengenakan seragam balap mobil. Bahkan dengan kemampuannya, dia sering memenangkan kejuaraan. Seketika Johan kaget, mengetahui ayahnya adalah seorang pembalap. Di rumah dia menanyakan hal itu. Dulu pernah main drift kan? Namun ayahnya tidak mau menjelaskan apapun tentang masa lalunya. Beberapa hari kemudian, Johan memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota. Alasan lainnya, adalah ingin kembali dekat dengan Julia. Dia melamar kerja di tempat yang sama, yaitu sebuah tempat makan, yang kebetulan di dekat sebuah sirkuit drift. Namun ketika bertemu kembali, Julia seperti tidak menyukainya. Tiba-tiba, seorang laki-laki bernama Ray datang. Dia adalah seorang pembalap drift yang cukup handal. Walaupun sudah memiliki pacar cantik bernama Sheila, dia masih selalu menggoda Julia. Tentu saja Julia tertarik, karena melihat Ray yang jago, dan memiliki mobil super keren. Johan yang melihat adegan mesra itu, tidak terima. Namun ketika dipisah, Julia lebih memilih Ray, daripada Johan. Mengetahui Johan berasal dari kampung, Ray dan temannya langsung menghinanya. Orang kampung dia pandang rendah, dan tidak layak berada di sini. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Dan ternyata, Sheila yang berada di dalamnya. Mempergoki pacarnya selingkuh, dia menyuruh Johan mewakilinya, untuk balapan dengan Ray. Sebuah jalan pegunungan yang berkelok, menjadi arena mereka. Ray berada di depan, dan langsung melakukan drift. Tidak mau ketinggalan, Johan terus menempelnya.
Dengan mudah dia menyalip, dan juga memamerkan skill miliknya. Melihat itu, Ray terkaget, dan tidak mempercayainya. Dia berusaha keras untuk kembali menyalip, namun selalu gagal. Dan akhirnya, dia kalah. Begitulah kira-kira imajinasi dari Johan. Yang sebenarnya terjadi, Johan tidak berani. Dengan 1001 alasan, dia menolaknya. Mendengar itu, Ray makin terus menghina, bahkan sampai mengusirnya. Melihat Johan yang termenung sendiri, Sheila merasa kasihan. Dia pun mencoba untuk mengobrol, dan menjelaskan semuanya. Actually, bukan lagi boyfriend I, sebab I dah nak clash with him. Dari pembicaraan itu, Sheila mengetahui bahwa Johan adalah seorang pemuda yang baik. Namun di balik wajahnya yang terlihat bahagia, dia memendam sebuah kesedihan. Dia merindukan sosok seorang ibu, yang bahkan dari kecil dia tidak memilikinya. Pindah ke kampung. Teman Johan yang bernama Bojeng, ingin menyusulnya ke kota. Dia pun meminta izin ayahnya, untuk bekerja di kota. Saya sanggup buat apa saja. Mendengar itu, ayahnya setuju, dan akan membiarkan dia pergi, setelah melakukan eksperimen padanya. Lewat pengorbanan itu, akhirnya Bojeng bisa pergi, dan sampai di kontrakan milik Johan. Namun suaranya menjadi suara kucing, akibat dari eksperimen sebelumnya. Bahkan hal itu sampai membuat ibu kosnya datang. Ingatkan kucing, sekali hari menggemuk. Untungnya si bapak kos juga ikut datang, dan membawanya pergi. Di sana Johan menyarankan, agar Bojeng melamar pekerjaan di tempatnya. Ternyata, bos tempat itu menyukai kucing. Untungnya efek suara milik Bojeng belum hilang, dan akhirnya dia diterima. Keberuntungan itu juga menular pada Johan. Dia sering diajak Sheila, untuk menemaninya. Bahkan sekarang ini, Sheila merubah Johan, agar lebih glowing. Dari raut mukanya, mereka terlihat bahagia. Bahkan, Ray pun dibuat iri melihatnya. Dia pun tidak terima, kemudian mendatangi Johan pada malam harinya. Kalau betul kau nak jantan, kau lawan drift. Walaupun tidak punya mobil, dengan nekat Johan menerima tantangan itu. Dia memiliki sebuah ide, untuk mendapatkan mobil balap tersebut. Mereka berdua pulang ke kampungnya, dan menemui ayah dari Bojeng. Ternyata dia memiliki sebuah mobil drift, dan Johan ingin meminjamnya. Bolehlah, kalau... Tanpa pikir panjang, Johan bersedia menjadi korban eksperimen selanjutnya. Sambil memegang timun dan terong, dia pun tidak tahu, apa sebenarnya yang akan dilakukan. Yang lebih penting, sekarang dia mendapatkan sebuah mobil, untuk bertanding. Di rumah, ayahnya curiga dengan kepulangan Johan. Namun ketika ditanyakan langsung, Johan menutupi alasan sebenarnya. Tentu saja ayahnya sadar, namun dia hanya memendamnya dalam hati. Hari yang ditentukan pun sudah tiba. Ray dan teman-temannya, sudah berada di lokasi lebih dulu. Dan tiba-tiba, Johan datang menggunakan mobil pinjamannya. Walaupun mobil tersebut tampak tua, Johan sangat yakin dengan kemampuannya. Mereka pun memutuskan, akan bertanding dalam satu putaran. Berdasarkan undian, Johan yang berada di depan. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Tidak ada yang menyangka, bahwa Johan, benar-benar bisa melakukan drift. Untuk seorang pemula, dia sangat berbakat. Bahkan Sheila menyempatkan waktu, untuk melihatnya. Namun Ray, tidak membiarkan kesenangan ini terus berlanjut. Dia berhasil menyalipnya, dari sisi luar. Dari belakang, Johan mencoba mengikuti, namun tetap tidak bisa menyalipnya. Dan akhirnya, dia kalah.
Dengan kemenangan itu, Ray semakin sombong. Pertandingan sudah berakhir. Namun ketika bertemu, Ray selalu menghinanya. Johan pun hanya diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Melihat itu, Sheila membela Johan. Namun berbeda dengan Julia, yang malah memarahinya. Johan pun tidak terima. Kau tak nak belagak cakap orang putih dengan aku lah. Karena merasa tersakiti dengan perkataan dari Johan, Julia pergi. Walaupun sudah memenangkan balapan, Ray masih belum puas. Dia ingin melakukan hal buruk. Dia menyuruh orang untuk merusak mesin mobil milik Johan. Dan ketika mobil itu akan dibawa kembali ke kampung, tentu saja mesinnya mati. Karena tidak punya uang lagi, mau tidak mau, mereka mendorongnya sampai kampung. Namun sesampainya di rumah, Johan tiba-tiba dimarahi oleh ayahnya. Ternyata Julia sudah mengadu. Dan Johan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Dia pun kemudian pergi ke tempat pamannya, lagi-lagi untuk menenangkan diri. Pamannya berkata, ayahnya sudah mengetahui bahwa Johan melakukan balapan drift. Namun sekarang ini, Johan sudah tidak peduli lagi. Semalaman Johan menginap di sana. Tiba-tiba ayahnya datang. Dia sudah memikirkan semuanya dan mengambil keputusan. Belajar dengan yang terbaik. Akhirnya, Johan diizinkan untuk belajar drift. Bahkan ayahnya mengajarkan seluruh ilmunya untuk Johan. Dan sekarang ini, hubungan antara ayah dan anak tersebut sudah semakin dekat. Namun untuk terjun ke dunia drift, dia harus memiliki kendaraan. Akhirnya, dengan seluruh tabungannya, ayahnya membelikan dia sebuah mobil. Tentunya Johan merasa senang, kini ayahnya mendukung cita-citanya. Dan dengan ini, akhirnya dia bisa mengikuti kompetisi drift yang diadakan di kampung. Sudah sangat lama, ayahnya tidak berada di lintasan. Namun ketika dia mencobanya, kenangan buruk masa lalunya muncul kembali. Sebuah kenangan yang dia simpan rapat-rapat dalam hatinya. Johan mencoba untuk bertanya pada ayahnya soal masa lalunya. Dan lagi-lagi, ayahnya masih menutupi semuanya. Yang penting sekarang ni aku dah ajar kau. Bahkan ketika Johan bertanya soal ibunya, ayahnya semakin diam. Hal ini membuat pikiran Johan semakin bertanya-tanya. Di lain tempat, Ray sampai pergi ke kampung untuk menemui Julia. Seperti biasa, dengan gombalannya, Julia mudah sekali untuk dirayu. Namun, tujuan sebenarnya ke sini bukanlah itu. And I really need a favor to ask from you. Malam harinya, tiba-tiba Julia menelpon. Dia ingin bertemu dengannya, sekarang juga. Tidak menaruh curiga sedikit pun, Johan langsung keluar dan menemuinya. Tiba-tiba, Ray dan teman-temannya datang. Mereka pun langsung menghajar Johan dan mematahkan kakinya. Sekarang, semuanya menjadi berantakan. Kakinya sudah cedera dan mustahil untuk mengikuti kompetisi. Oleh karena itu, ayahnya yang akan menggantikannya. Aku yang belum. Walaupun dia sadar, dengan rasa trauma yang belum hilang, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam lintasan. Khawatir dengan hal itu, Johan memiliki ide untuk mengetahuinya. Lagi-lagi, dia mendatangi ayah dari Bojeng. Dia memintanya untuk bisa melihat ke masa depan. Sambil memegang durian sebagai tenaga, akhirnya Johan berhasil. Dia sudah berada di kompetisi balapan, dan mengetahui, ayahnya sudah sampai ke final. Kedua pembalap sudah memulai balapannya. Dengan skill masing-masing, mereka terlihat seimbang. Namun tiba-tiba, mobil milik ayahnya kehilangan keseimbangan, dan terbalik. Sialnya dia terkunci, dan tidak bisa keluar. Selang beberapa detik, mobil tersebut terbakar.
dan akhirnya, waktu kembali ke masanya. Setelah bangun dari pingsan, dia masih memikirkan kejadian di masa depan. Dia tidak mau kehilangan ayahnya. Oleh karena itu, dia kembali meminta tolong kepada ayah Bojeng. Dia berencana ingin mengubah masa lalunya, agar kakinya tidak cedera. Dengan begitu, dia yang akan balapan, dan masa depan ayahnya akan berubah. Rumah balik masa. Memahami seluruh kejadiannya, ayah Bojeng mengeluarkan alat terbarunya. Dengan helm dan motor yang penuh dengan komponen listrik, akan membantunya menjelajahi masa lalu, sesuai yang diinginkan. Dan akhirnya, Johan berhasil pergi. Bergegas, dia langsung menemui dirinya di masa lalu. Namun berkali-kali dia bicara, tidak ada yang bisa melihat dan mendengar suaranya. Beruntung dia bertemu dengan Bojeng di masa lalu. Karena sering menjadi korban eksperimen, dia memiliki kelainan, dan bisa melihat Johan versi masa depan. Sempat pingsan, akhirnya dia bangun lagi. Johan? Johan menceritakan semua, dan meminta bantuannya. Kali ini, yang pergi menemui Julia bukan Johan, melainkan Bojeng. Tentu saja, Ray yang sudah menunggunya menjadi bingung. Karena targetnya tidak muncul, mau tidak mau, Bojeng menjadi sasarannya. Tiba-tiba, Johan dengan mobilnya datang, dan menyelamatkannya. Seketika, Ray dan yang lain mengejarnya. Di jalan kampung yang gelap, mereka saling kejar-mengejar. Namun karena ini adalah daerah Johan, dia sangat hafal setiap tikungan yang ada. Dan karena itu, dia berhasil mengecoh mereka. Pelarian tersebut berhasil, dan akhirnya, cedera kakinya menghilang. Ketika akan kembali ke masanya, tiba-tiba dia mengingat sesuatu. Dengan alat itu, sekali lagi dia pergi ke masa lalu, untuk melihat ibunya. Akhirnya, dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat ibunya, yang akan melahirkannya. Dan di sana, dia mengetahui peristiwa, yang membuat ibunya meninggal. Sudah kehilangan ibu, dia tidak mau kehilangan ayahnya. Beberapa menit sebelum Johan kembali, ayahnya sudah bersiap untuk menuju partai final. Kau boleh jaga Johan. Penonton pun sudah tidak sabar, ingin melihatnya. Kedua pembalap akhirnya melaju. Sama seperti sebelumnya, ayahnya berada di posisi belakang. Sambil menyetir, berulang-ulang dia kembali teringat akan kenangan buruknya. Beban yang berat itu, selama ini dia tanggung sendiri. Namun kali ini Johan sudah mengetahuinya. Dan di detik akhir sebelum kehilangan konsentrasinya, Johan berhasil kembali ke masanya. Karena sejarah berubah, dia langsung menggantikan ayahnya di dalam mobil. Dengan cepat dia menstabilkan mobilnya kembali, dan meneruskan balapan. Ronde pertama, poin Johan lebih unggul. Dan sekarang, saatnya ronde kedua. Tibalah waktunya bagi Johan, mengeluarkan ilmu yang dia pelajari selama ini. Terlihat sekali bahwa Johan mendominasi balapan. Namun sayang sekali, dia melakukan kesalahan, yang mengakibatkan mobilnya tergelincir. Dan akhirnya, Ray yang berhasil finish lebih dahulu. Johan pun langsung keluar, dan tidak menyelesaikan balapan. Semua dibuat heran dengan keputusannya. Namun bagi Johan, sekarang ini tujuannya sudah berubah. Ayah, minta maaf ya. Garis finishnya tidak berada di dalam lintasan, namun berada di dalam diri ayah dan ibunya.
Dia memahami penderitaan yang sudah dialami ayahnya selama ini. Dan kali ini, mereka memiliki kesempatan untuk merubahnya. Beberapa hari kemudian, Johan dan ayahnya pergi ke masa lalu untuk merubah sesuatu, yaitu mengembalikan bagian yang kurang di keluarga mereka selama ini. Sekarang, seluruh dekorasi rumah sudah berubah. Dan akhirnya, di dalam foto keluarga, bertambah satu orang, yaitu Ibu Johan. Sosok ibu yang selalu dirindukan, sudah kembali. Mereka berdua tak kuasa menahan tangis. Bukan tangis kesedihan, namun tangis kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Setiap orang memiliki beban hidup masing-masing. Tidak sedikit juga, hal tersebut berubah menjadi rasa trauma yang sulit dihilangkan. Namun mencoba untuk terbuka dan menerima semuanya, niscaya akan membuat langkah ke depannya menjadi lebih baik. Apabila bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.